di sini user pengamatannya siapa, kita bisa cek. Confirm. Setelah itu kita masuk ke koordinat sistem. Koordinat sistem kita pilih ke projection. Setelah itu metodenya kita ganti ke UTM. Index nya karena saya kebetulan di Jogja, jadi saya ada di 49S. Dan ini perlu diketahui teman-teman, eh, ini hal dasar yang harus diketahui, jangan sampai salah ya. Ya, mungkin teman-teman pengamatan di Sumatera, di Palembang, atau di Medan tentu saja jelas untuk eh, koordinat sistemnya. Seperti itu. Setelah kita setting, kita konfirmasi, and then kita ke GNSS, import. Di sini saya ada data. Eh, ini data dari Rinek. Untuk data yang sudah diketahui, saya beri nama TDV 4. Seperti itu. Sedangkan dua titik yang pengamatan itu ada yang TDT 1 dan TDV 2. Kita select yang point O, terus open. Confirm. Itu juga yang TDT dan juga TDP. Confirm. Setelah itu kita bisa cek di observation file-nya. Ini pengamatannya, jam pengamatannya kita bisa cek seperti ini. Yang perlu ketahui, dari 3 pengamatan, misalkan rekan-rekan pengamatan dua, dua titik dengan satu base yang sudah diketahui koordinatnya. Untuk setting statik, untuk base station yang sudah diketahui koordinatnya, kita harus pasang lebih awal dibanding dua titik yang mau kita cari koordinatnya, agar hasilnya itu tidak bolong seperti ini. Harusnya yang TDV ini dia lebih full dibanding yang lain. Tapi itu tidak apa, yang penting ini sudah ada yang bertampalan seperti itu. Nah, terus kita masuk ke map, kita bisa cek di sini. Karena kontrol point kita yaitu TDV 49D, arah panah ini harus menghadap ke titik-titik yang mau kita cari koordinatnya. Misal sebelumnya posisinya seperti ini, defaultnya pada saat kita import seperti ini. Jadi kan ini kan control point-nya ya. Sedangkan arahnya kita ke sini. Kita bisa bisa rubah, bisa kita change. Itu dengan klik kanan, terus kita exchange start stop point. Itu juga satunya bisa kita ganti start stop point-nya. Untuk yang arah yang ini kita bisa eh, ke arah yang atas atau bawah, itu tidak masalah. Seperti itu. Kemudian kita bisa cek di sini, kita anggap TDV ini kan kita sudah mempunyai koordinat. Koordinatnya sudah diketahui. Perlu kita input eh, koordinatnya. Kebetulan data yang dari saya ini dia dalam bentuk lat long.
Itu tidak suatu masalah karena di sini ada option, di sini ada let long dan juga northing esting. Tinggal kita ganti di sini saja nanti di station. Jadi kita yang sudah kita ketahui koordinatnya kita tinggal copy paste di sini. Kita bisa ganti, misalkan yang di sini kan TTV 4, kita ganti latitude, longitude dan juga elevasinya. Setelah itu kita confirm. Misalkan koordinatnya dalam bentuk northing easting kita bisa ganti di sini ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita ke control point. Jadi untuk karena dalam bentuk TDV yang sudah kita ketahui koordinatnya, itu kan sebagai control point, kita bisa klik kanan di sebelah sini, kita convert to control point. Setelah itu kita cek apakah benar hasil yang kita masukkan tadi. Kalau sudah kita pilih ke baseline, select all, klik kanan, process all baseline. Mungkin teman-teman biasa menggunakan software dari brand lain yang pernah coba, selebihnya sih sama. Mau TBC atau yang lain sebagainya. Kurang lebih sama untuk pengolahan data ini. Nah, kita bisa lihat di sini baseline processing complete. Processing baseline total 3, sukses 3, yang gagal kosong. Itu kita bisa cek di map. Di sini kita bisa cek akurasi atau hasil olah datanya ada di fraksinya di mili. Seperti itu. Kita juga bisa, misalkan pada hasil ini eh, ada yang sekiranya memerlukan ketelitian atau hasilnya kurang memuaskan. Jadi untuk di yang bisa saya contohkan ini bisa dibilang hasilnya bagus. Tapi pada saat pengamatan itu belum tentu hasilnya seperti ini semua. Bisa saja baseline yang ini dia warnanya orange atau yang ini atau yang sebelah sini. Gitu. Itu tapi tidak mengapa kita bisa cek di residual square gramnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk hasil pengamatan kita bisa cek yang eh, putus-putus seperti ini. Itu hasilnya tidak bagus. Nah, itu sangat mempengaruhi dari hasil yang tadi saya sampaikan, yaitu ada yang hijau, ada yang oranye, float seperti itu. Kita bisa eh, blok di sini, klik kanan, klik kiri, sorry, seperti ini, agar data tersebut tidak terpakai untuk diproses.
Proses. RMS-nya dia semakin kecil. Setelah itu, untuk memperlihatkan hasilnya, kita bisa pilih ke pojok kanan atas di sini. Kita pilih Station Report. Di sini kita bisa lihat hasil dari pengamatan teman-teman nanti. Kita bisa cek di sini. TDV 4 ini yang non point, yang TDT ini yang BM1 atau TDV 2 ini yang BM2. Dan otomatis untuk elevasi dan height-nya itu sudah terkoreksi sama baseline-nya masing-masing. Seperti itu. Konsepnya kurang lebih sama, teman-teman. Jadi ini kan saya masukkan tadi kan dengan non point, dengan BM yang non point. Sedangkan teman-teman kalau apa namanya ingin menggunakan stasiun dari BIG, tinggal masukkan koordinatnya di sini juga. Kita bisa masukkan di sini seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Roy, atau ada tambahan lagi? Baik, Mas. Untuk yang radialnya bisa di demo sekalian nggak, Mas? Yang untuk satu Oke. titik aja. Oke, oke. Untuk radial kita bisa coba juga di sini. Kita stop. Kurang lebih sama teman-teman untuk cara untuk radial sama jaring. Bedanya kan maaf tadi saya nggak menjelaskan yang pertama tadi kita pengolahan data metode jaring yaitu lebih dari satu baseline itu bisa disebut kita jaring. Tapi juga ada beberapa syarat terkait jaring, tentu saja untuk pengamatan titik atau statik itu sebisa mungkin bisa membentuk segitiga yang hampir sama sisi agar hasilnya lebih baik seperti itu. Kalau untuk radial sendiri kita hanya menggunakan satu control point dan satu titik yang sedang kita cari koordinatnya. Kita masuk ke UTM projection 49S, solve, confirm, GNSS import, oh, bisa cek di sini ya. Kita bisa edit lagi untuk non point kita.
Jangan lupa kita klik kanan untuk kontrol poinnya. Setelah itu kita choose baseline-nya, kita proses select baseline. Ini hasil dari pengamatan pengolahan radial dengan TDV yang sudah diketahui dan ini titik yang kita cari koordinatnya. Di sini juga kita bisa cek teman-teman, misalkan kan dalam pengamatan statik itu kita bisa menggunakan controller sebagai setting up awal. Misalkan BM1 ini kita setting untuk 2 jam dengan eh, interval 2 detik atau per 5 detik seperti itu. Dan kita juga bisa otomatis pengamatan langsung pilih di receiver. Ini khususnya di FX ya. FX F7 Plus dia support untuk langsung pengukuran dengan di kita pencet di receivernya. Cuman kekurangannya dia kita harus benar-benar manual. Jadi kita tahu kapan kita mulai dan kapan kita selesai dan juga tinggi alat serta nama nama pada saat pengambilan data itu. Contohnya misal pagi ini satu receiver ini melakukan pengukuran 3 BM dengan waktu 1,5 jam 1 BM dan kita semuanya pencet langsung mulai menggunakan receiver. Nah, untuk settingnya kita bisa settingnya di sini, teman. Pak, mungkin di BM1 kita antenanya 1,6. Terus selanjutnya di BM2 tingginya 2 meter dan juga BM3-nya kita mungkin ada di 1,7 dan juga kita bisa edit name station name-nya di sini. Misalkan tadi kita belum rubah pada saat pengambilan data kita bisa merubah di sini. Misalkan kita contoh ini buat BM1. Kita bisa untuk hasil rekodnya yang ini kita bisa cek di sorry tadi saya salah penulisan nama ya harusnya yang saya ganti itu yang TDT 01 seperti itu. Kita bisa cek perbedaan elevasi yang sudah dikoreksi dari eh, BM yang sudah diketahui koordinatnya. Seperti itu Pak Roy, atau teman-teman ada pertanyaan terkait pengolahan menggunakan IOFIS, metode radial dan juga jaring. Baik, terima kasih Mas Daim. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mumpung kita lagi bersama expertnya ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Atau malah nggak ngerti ya? Atau yang belum paham kira-kira di mananya dari Silakan, nggak apa-apa. processing ini. Pertanyaan apa saja Mas Daim bisa jawab. Jadi saya simpulkan sedikit terkait pengolahan data ini. Intinya perencanaan jaring itu kalau bisa membentuk segitiga yang sama sisi ya, Mas Daim ya. Iya, Segitiga Pak. yang sama sisi Iya. dan jangan membentuk sudut lancip. Itu yang Iya. perlu diperhatikan.
Lalu untuk pengolahan ini harus ada satu titik yang dianggap titik yang benar atau memiliki koordinat yang sudah Betul. terdefinisi. Nah, contohnya course dari BIG. Terus kalau adik-adik pernah lihat ada Tugu, TDT, ada TDT orde 0, 1, 2. Nah, itu bisa digunakan, silakan digunakan. Itulah yang digunakan sebagai titik eh, fixnya, titik yang sudah terdefinisi. Dari titik itu akan eh, dilakukan pengamatan terhadap titik yang lainnya berdasarkan titik tersebut. Makanya tadi ada istilahnya pengolahan jaring dan pengolahan radial gitu. Nah, yang tadi dijelaskan sama Mas Daim tadi, pada saat pengolahan data tadi kan ada yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna orange, ada juga yang warna merah mungkin. Nah, itu silahkan nanti dibuka untuk report data hasil pengamatan satelitnya itu. Nah, untuk misalnya tadi kalau yang Mas Daim tadi datanya udah bagus banget itu, udah hijau. 0,03 0,003 mili meter ya, berarti 3 mili ya Mas Daim. Udah bagus banget itu. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya eh, nggak sebagus Mas Daim? Nah, tadi sudah dikasih solusi juga sama Mas Daim untuk data yang tidak nyambung tadi diperbaiki, difixkan ya. Ah, dan secara otomatis juga kalau itu sudah dihilangkan, ketelitiannya juga akan meningkat gitu. Nah, silakan teman-teman kalau misalnya pada saat Mas Daim demo tadi ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya dari kelas 4B atau C, silakan. Atau dari awal malah nggak paham Pak, itu ngerjain apa? Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya. Ini saya undang langsung dari PT Eroxanya ya. Mas Daim kebetulan support engineer-nya. Silakan, ada yang mau bertanya? Halo? Sepertinya sengaja buat tidak bertanya sih, Pak. Saya kan juga dulu mahasiswa seperti itu, Pak. Oh gitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. eh, eh, ini kesempatan sih, teman-teman. Jadi kapan lagi kan gitu. Iya. Belum mungkin sekarang bingung, terus nggak mau bertanya. Padahal selanjutnya nanti teman-teman bakal menemui ini case seperti ini, solusinya gimana sih, cara ngolahnya gimana sih. Mumpung ada kesempatan sih, kalau menurut saya mending tanya daripada besok kita ketemu hal seperti ini kita bingung untuk solusinya seperti apa gitu sih. Ya, mungkin teman-teman kalau misalnya malu, silakan tulis di kolom chat, nggak masalah. Nanti saya bacakan untuk Mas Daimnya. Silakan tanya di kolom chat. Nah, saya sedikit cerita sambil teman-teman kalau ada pertanyaan disiapkan. Sebelumnya saya menggunakan waktu itu ada berbagai macam brand ya. Ada High Target, ada Comnav, terus ada apa nih? CHC, Short biasanya ada itu, Sword Pak. ya betul, satunya Sword. Nah, setelah itu saya punya teman kerja di FX. Pinjam Eh, lagi. Oh, Mbak enggak lagi Mailan, kerja loh. Mbak Pengen. Mailan mau bertanya? Mampus. Halo? Nah, saya lanjut. Nah, setelah saya kenal dengan produk FX ini, alatnya tangguh, cukup tangguh ya. Saya juga dapat laporan dari teman-teman petugas ukur. Alatnya ini di bawah pohon itu masih bisa fix, Mas. Memang benar sesuai dengan brandnya FX itu easy to fix ya. Jadi saya udah berapa kali pengadaan alat FX ini. Di kantor saya yang lama, saya pengadaan alat FX. Saya ambil 2 set ya kalau saya nggak salah.
2 set, terus di kantor yang baru saya ambil 1 set lagi, dan saya juga tawarin ke teman-teman saya yang lain, ini ada brand baru dan bagus gitu. Nah, mungkin sekarang FX sudah mulai dikenal ya Mas Daim ya. Selamat ya Mas. Udah banyak udah banyak yang menggunakan kayaknya. Iya, Karena juga Pak Roy. dari medsosnya juga buat orang untuk tertarik gitu. Kontennya bagus-bagus. Iya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau ada yang ingin ditanya, silakan tulis di kolom chat juga silakan. Mumpung lagi ada Mas Daimnya. Ini kebetulan Mas Daim ini sama Mas Ray loh. Mas Ray. Ada 2 orang. Ada yang mau bertanya? Ray, kita harus on cam dulu biar bisa mau bertanya. Tapi kebetulan laptopnya nggak support buat on cam, Pak Roy. Nggak apa-apa Mas Daim, yang penting ilmunya nih Mas. Apa boleh minum? Ada tingkat tuh. Apa-apa. Baik ya, kalau tidak ada teman-teman, berarti sudah bisa semua ya untuk melaksanakan pengolahan data jaring ini ya. Saya anggap sudah bisa. Bapak izin bertanya. Iya, silakan Mbak Sandy. Yang untuk tracking summary-nya itu eh, lebih baiknya itu dipotong yang nggak rapinya itu atau di unchecklist ya Pak? Silakan Mas Daim jawab. Kalau ya silakan Mas Daim aja lah yang jawab. Halo Mas Daim. Halo Mas. Siap, siap, Pak. Oke, bisa kita lihat sebentar Oh iya. di sisinya. Oke, untuk eh, tracking ini, baiknya kita unchecklist atau kita pilih satu-satu seperti itu kan. Nah, kalau saran dari saya sebagai user untuk case yang seperti mungkin yang G23 ini, jadi kan untuk hasil ini kan hampir pengamatan sekarang dengan besok itu berbeda seperti itu. Eh, jadi untuk case yang contoh yang di sini kita bisa untuk case yang seperti ini ya, yang G23 kita bisa unchecklist seperti itu karena dia datanya kurang kurang bagus seperti ini kan. Sedangkan untuk yang seperti ini G05 kita bisa drag di mana yang bolong-bolong seperti ini. Nah, seperti ini kita manfaatkan yang kecil-kecil sekiranya bisa, walaupun eh, eh, untuk hasilnya kita bisa cek nanti di RMS-nya itu. Impact-nya dari kita eh, menghapus data-data yang kurang baik ini. Seperti ini banyak bolongnya seperti ini kita bisa hapus. Jadi kalau saran saya, misalkan misalkan hasilnya sudah seperti ini, udah difraksi milih, saran saya sih sudah aman sih, teman-teman. Misalkan ini masih tinggi, masih orange, kita tinggal adjust di sininya tadi. Tapi kalau dari pertanyaan tadi, misalkan case hasilnya seperti ini, kita perlu cuma checklist aja karena sedikit dan datanya putus-putus. Tapi kalau dia panjang seperti ini, ada yang bagus, ada yang jelek, kita bisa hapus yang jelek seperti itu. Sudah paham atau belum? Paham Bapak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan selain Mbak Sandy? Pertanyaan baik, bagus banget ya Mbak Sandy. Berarti Mbak Sandy sudah pernah melakukan
Silakan, ada yang mau bertanya? Cukup? Saya coba buka kolom chat ya. Oh, berarti cukup udah paham ya, teman-teman semuanya. Baik, mungkin eh, dari teman-teman sekalian sudah melakukan pengamatan, pengamatan eh, sebanyak 3 titik. Nah, tugas teman-teman, silakan olah data titik tersebut sampai dapat summary yang seperti Mas Daem demokan tadi ya. Silakan lakukan pengolahan data tersebut. Nanti hasilnya eh, silakan dikirimkan ke email saya. Silakan kirimkan ke email saya. Ini saya tik di kolom komentar. Nah, gitu. Silakan nanti hasil pengolahan datanya dikirim ke email saya. Kira-kira butuh berapa lama untuk pengolahannya, adik-adik sekalian? 1 hari? Izin Bapak, apakah bisa Pak hari Kamis sekalian dengan kelas B ada praktikum juga Bapak? Oh, boleh. Hari Kamis jam 23.59 ya berarti ya. Oh, baik Bapak. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Eh, Kumpulnya itu perwakilan apa gimana ya, Pak? Untuk tugasnya, Pak? Saya minta per orang aja ya, masing-masing mahasiswa silakan kerjakan. Karena menurut saya ini sangat nanti boleh silahkan ditanya dengan teman-teman yang lain. Ini sangat penting ya, sangat penting karena kalau misalnya kita sudah terjun di dunia spasial itu, kita tidak akan pernah lepas dari ini. Jadi saya maunya dari adik-adik sekalian itu semuanya bisa. Jadi masing-masing orang silakan, masing-masing mahasiswa silakan mengumpulkan hasil pengolahan datanya tersebut. Itu ya, ditunggu di hari Kamis. Kamis itu tanggal 17 ya, 17. Kamis 17 Mei 2025. Baik, saya rasa itu dulu kuliah kita hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di praktikum pengolahan peta foto ya. Nanti saya koordinasikan lagi untuk jadwalnya mungkin di hari Kamis atau hari Rabu. Nanti saya akan infokan ke masing-masing ketua kelasnya. Saya rasa kuliah kita cukup hari ini. Terima kasih banyak Mas Daim, Mas Rey untuk bantuannya. Terima kasih juga. Mohon sampaikan salam saya untuk Mbak Kiki dan juga Mas Bangkit sudah dibantu. Saya cukupkan kuliah kita hari ini. Mumpung masih momennya walaupun terlambat, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan adik-adik, teman-teman semuanya sehat selalu. Baik, saya cukupkan sekian. Selamat malam. Malam Pak. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh, Pak.